Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulih wa alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Para pemirsa, bagaimana keadaan kita pada malam yang mulia dan berkah ini? Semoga kita semua diberikan nikmat anugerah kesehatan yang terpenting bagi kita pemirsa di tengah wabah virus corona yang semakin hari ini semakin mengerikan dan banyak sekali dampak di seluruh bahkan aspek kehidupan kita, termasuk aspek pendidikan, kebudayaan, agama, bahkan nilai-nilai keyakinan dan ibadah kita. Namun bagaimana pemirsa sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin, memacu terus semangat kita untuk belajar, memacu semangat kita untuk terus meningkatkan pendidikan kita, meningkatkan wawasan pengetahuan kita, terlebih ini bagi kalangan para pelajar, para santri, siswa, mahasiswa, dan siapapun yang menjadi pencinta ilmu pengetahuan, menjadi pencinta pendidikan, karena bagaimanapun gambaran dan ukuran sukses orang pemirsa, bahkan sukses sebuah masyarakat dan negara itu ditentukan oleh sejauh mana mereka mencintai pendidikan, mencintai ilmu, dan mencintai pengetahuan. Dan pemirsa, pada malam ini kita akan mengkaji satu tema tentang pendidikan Islam di tengah pandemi global. Dan ini semua kita rasakan bersama. Ini berapa bulan, sampai sekarang mungkin hampir setengah tahun kita mungkin spirit belajar kita ini down ataupun menurun karena kita tidak lagi melihat banyak saudara-saudara kita, siswa, para pelajar, para santri yang hilir mudik untuk belajar, menambah pengetahuannya, wawasan ilmunya karena wabah virus corona ataupun COVID-19. Lalu bagaimana sebenarnya konsep pendidikan Islam dan konsep ideal pendidikan saat ini di tengah-tengah sisi lain kita juga menghadapi virus, menghadapi satu hal yang ini tidak hanya dirasakan oleh kita saja tapi oleh umat manusia secara global dan secara internasional. Dan bisa bersama kami pada malam ini berhadir Bapak narasumber, Bapak Ustadz Haji Fahru Rozi MPD dari UIN Mataram. Baik pemirsa, semoga apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Ustadz narasumber kita pada malam ini akan menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan menambah semangat kita bahwa dalam proses kita juga menjalani menghadapi pandemi global, motivasi dan inspirasi pendidikan kita tidak pernah turun, tidak pernah mandek. Yang terlebih bagi adik-adik para siswa, para mahasiswa, ataupun juga para santri di pondok pesantren, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahil azim al-fattah walhamdulillah ala kulli ni'mah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin, muslimat yang insyaallah dirahmati Allah. Amin. Sesuai dengan tema kita tadi yang telah disampaikan oleh pembawa acara, kita melihat bagaimana pendidikan Islam dalam masa COVID-19. Jadi ada sebuah ungkapan dalam Islam. Ungkapan tersebut berbunyi, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal ahwal. Berubahnya suatu hukum, dan dalam konteks ini kita maknai berubahnya cara sesuai dengan perubahan azman wal ahwal, waktu dan kondisi. Jadi dari ungkapan ini kita dapat mengambil sebuah pembelajaran bagaimana Islam itu menuntut kita, menekankan kepada kita untuk sangat fleksibel, untuk bisa mengatur kondisi sehingga tidak kaku. Sehingga dikatakan taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal ahwal, berubahnya hukum sesuai dengan waktu dan kondisi. Maknanya kalau kita implementasikan dalam konteks pendidikan saat ini, berubahnya cara mendidik, cara menyampaikan informasi dan lain sebagainya sesuai dengan perubahan zaman dan waktu. Nah, ini yang kita garis bawahi dulu. Jadi ketika ada pandemi saat ini, kemudian dari tingkat nasional sampai dengan tingkat yang paling kecil pada tingkat sekolah,
baik itu sekolah umum maupun sekolah keagamaan, dalam hal ini pondok pesantren misalnya, semuanya sedang melakukan inovasi pembelajaran, melakukan kreasi dalam pembelajaran, sehingga sampai tujuan yang ingin disampaikan. Mana contohnya? Kita melihat ya, di universitas misalnya saat ini banyak kegiatan-kegiatan yang disampaikan melalui webinar, melalui seminar-seminar berbasis web, melalui aplikasi-aplikasi online. Banyak ujian-ujian, pembelajaran-pembelajaran itu disampaikan dari aplikasi-aplikasi tersebut. Bahkan saat ini bila kita melihat pondok pesantren pun tidak kalah. Kenapa yang katakan tidak kalah? Kemarin kita ambil contoh kegiatan Lombok TV bekerja sama dengan pondok pesantren. Dalam hal ini bekerja sama dengan pondok pesantren di bawah naungan NU saat itu. Itu mengadakan tadarus online. Nah, itu contoh bahwasanya bagaimana pondok-pondok pesantren di Indonesia dalam hal ini kemarin telah diberikan contoh realnya kerjasama Lombok TV dengan pondok-pondok pesantren NU. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan pondok pesantren pun tidak kalah. Hanya tidak kalah apa? Merespon perubahan kondisi. Dakwahnya, pembelajarannya, syiarnya menggunakan aplikasi-aplikasi, menggunakan strategi-strategi yang mendukung kondisi-kondisi saat ini. Baik, dan itu memang sesuai dengan konteks sekarang. Tapi ini pemirsa kadang-kadang yang tak kalah pentingnya bagaimana kita membangun semangat motivasi peserta didik kita agar lalu karena jarang masuk ataupun tidak ketemu guru, ketemu pendidiknya, ustadznya, misal, tapi kecintaannya terhadap ilmu tidak lalu pudar, tidak lalu sepi begitu Pak Ustadz. Artinya tetap semangat untuk belajar. Ini kan kadang karena liburnya panjang ini nggak pernah ke sekolah, nggak pernah ke pondok. Ya mudah-mudahan sih dalam suasana sekarang ini sudah sedikit ini berubah. Jadi memang salah satu unsur penting suksesnya pendidikan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan semangat dari santri atau peserta didik itu. Di dalam Islam ada sebuah ungkapan dari para ulama tersebut mengatakan apa? Al-insanu yatiru bihimmatihi kat-tayri yatiru bijanahihi. Manusia terbang dengan cita-citanya seumpama burung terbang dengan kedua sayapnya. Ini menunjukkan himmah, semangat itu sangat penting. Nah, salah satu peran guru atau peran ustadz, peran pendidik adalah bagaimana meningkatkan, menguatkan semangat dari peserta didik itu. Jadi bagaimana caranya? Itu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim pada fasal yang pertama membahas tentang mahiyatul ilm, hakikat daripada ilmu. Itu ada sebuah ungkapan berbunyi apa? Ungkapan tersebut berbunyi afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Artinya seutama-utama ilmu adalah ilmu yang berbicara tentang hal. Sebaik-baik amal adalah amal yang menjaga hal. Apa hal itu? Hal itu sering kita dengar ada orang bilang dakwah bil hal. Nah, itu sesuatu yang banyak berkaitan dengan kondisi. Jadi memang bila kita melihat maknanya dalam konteks ini, itu bagaimana guru itu bisa mempraktekkan ilmu-ilmunya sesuai dengan perubahan kondisi ini. Jadi peran guru, peran pendidik sangat penting. Bagaimana sosok guru yang baik yang bisa kita jadikan teladan mungkin bagi kita ketika kita menjadi guru, bisa kita contoh. Dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, fala yusamma 'aliman man kana sya'nuhu al-hifdha min ghairi itla'in 'ala al-asrar wal hikam. Tidaklah dikatakan seorang itu alim manakala dia sibuk menghafal tapi tidak sibuk untuk menelaah rahasia-rahasia dan hikmah dari apa yang dia pelajari. Hikmah itu hanya bisa diraih dengan amal. Tidak bisa kita merasakan hikmah tanpa amal. Kita mau tahu bagaimana rahasia gula, hakikat gula, harus pernah merasakan nikmatnya gula. Maksudnya apa?
seseorang kalau mau bisa menaikkan semangat mahasiswanya, misalnya santrinya atau muridnya, dia harus pernah mengetahui hakikat ilmu itu. Bagaimana guru itu bisa mengetahui hakikat ilmu? Bukan hanya ilmu itu dia pelajari, dia hafal, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga kalau guru itu kita umpamakan besi berani, magnet, semakin kuat pengamalan guru itu terhadap ilmunya, maka semakin kuat magnetnya dalam dirinya itu sendiri. Kalau semakin kuat magnet itu, maka semakin kuat pula dia mendorong kepada murid-muridnya. Karena Rasul itu dakwahnya banyak menggunakan contoh bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya apa? Walaupun murid kita jauh, ya, walaupun murid kita jauh, kalau sudah hati-hati ini bertautan, ya seperti radio, frekuensinya sama, ya, walaupun jauh, koneksinya sama, Allah yang menggabungkan hati guru itu dengan muridnya, sehingga ada ikatan yang hanya bisa dirasakan oleh guru dan murid tadi. Itu pentingnya guru yang ahli amal, ahli hikmah, bukan hanya berteori tentang apa yang dia sampaikan. Baik, ini juga mungkin yang diharapkan oleh para wali siswa, oleh kita semua sebagai orang tua, para pemirsa, di mana anak kita kadang-kadang merasa semangatnya untuk belajar ini karena jarang lagi bertemu dengan temannya di sekolah, ataukah mungkin karena terlalu lama juga jarang buka ini ya, Ustadz ya, jarang buka kitab bukunya, pelajarannya, sehingga kadang mungkin juga lupa ini. Tapi tadi untuk membangun semangat, tadi ada semangat yang harus ditularkan oleh guru, oleh sang pendidik, oleh guru ya, Ustaz ya. Ini tadi ada bagaimana lalu memunculkan magnet ini bagi para pendidik ini. Ya, jadi memang pendidik tadi manakala mau mendorong siswanya seperti umpama magnet tadi, selain dia itu menguatkan praktek-praktek pendidikannya dalam konteks kesehariannya itu, amaliyah ya. Guru itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya apa? Tidak bisa berdiri sendiri. Ingat, untuk bisa mencapai kesuksesan itu, tidaklah orang itu bisa berdiri sendiri untuk mencapai kesuksesan itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam prakteknya memberikan contoh itu. Sebenarnya Rasul tanpa bantuan sahabat, ketika Allah mau menghendak kun fayakun, bisa saja orang kafir, orang Quraisy mati saat itu. Dakwahnya sukses ya. Tapi diberikan kita contoh. Apa contohnya? Sekelas Rasul saja itu ada sahabat-sahabat, bahkan ada 10 sahabat yang jamin masuk surga, ada 4 sahabat yang menjadi khalifah. Ya, nanti lebih luas lagi ada yang Muhajirin dan Ansar. Itu menunjukkan apa? Tidak bisa guru itu berdiri sendiri. Dalam konteks Nabi Isa itu ada misal hawari-hawarinya seperti itu. Artinya apa? Dalam hal ini guru tidak bisa berdiri sendiri. Dia perlu berkolaborasi. Dengan apa? Ya, dengan siapa? Selain dengan pihak-pihak terkait, selain dengan badan-badan terkait, tentu juga dengan orang tua itu. Nah, jadi guru itu selain membangun chemistry dengan muridnya, bagaimana dia bisa membuat hubungan dengan orang tua itu. Nah, sehingga manakala orang tua tadi misalnya semangat untuk mendidiknya kurang, ketemu sama guru itu bisa dia diberikan setrum. Seperti itu. Kalau dia gurunya sudah baik, muridnya sudah baik, terus orang tuanya baik, ketika dikolaborasikan bertiga ini tambah baik. Kenapa? Karena ingat, alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Hendaknya kalian itu berada di dalam jamaah karena sungguh pertolongan Allah ada di dalam jamaah. Artinya apa? Artinya memang dalam menghadapi corona COVID-19 saat ini itu semua harus bekerja sama dan lain sebagainya. Nah, salah satu strategi realnya, salah satu strategi langsung yang bisa dipraktekkan, ya, misal di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Jawa itu, ya, itu sebut saja namanya pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Nah, itu memberi contoh apa? Contoh yang diberi itu dia membuat khusus channel TV. Nah, dia membangun khusus channel TV, di mana di channel itu sudah dia siapkan jam-jam untuk pelajaran sesuai dengan materi peserta didik. Misal untuk kelas 1 sanawi itu dari jam sekian sampai jam sekian. Ada untuk kelas
2 sanawi dari kelas jam sekian sampai dengan jam sekian. Pondok sudah menyediakan, sekolah sudah menyediakan, tapi tanpa controlling dari orang tua kita tidak tahu apakah murid itu, santri itu belajar di rumah. Nah, perlu controlling orang tua. Kalau sudah dikontrol oleh orang tua, semangatnya masih belum juga. Mungkin salah satu semangatnya atau caranya 2 atau 3 orang tua bisa berkolaborasi mempertemukan anaknya dalam satu tempat yang menggunakan protokol. Nah, jadi misal kalau belajar sendiri dia itu jenuh, mungkin bisa teman-teman yang kelompoknya, ya, grupnya, yang sama dia, sekolahnya sama atau tingkat kelasnya sama, itu bisa 3-4 orang satu tempat. Nah, untuk mencari berkah jamaah itu. Untuk mencari berkah jamaah itu, karena belajar sendiri sama belajar bersama tetap akan berbeda. Ya, sebagus apapun strategi kita tetap akan berbeda. Kenapa? Termasuk juga dengan sistem ini ya, orang bisa menonton sendiri, belajar sendiri. Tetap berbeda. Tetap berbeda. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah itu menjelaskan pengganti itu tidak akan pernah sama dengan yang diganti. Nah, contoh kalau kita mau membuat makanan, misal makanannya itu menggunakan tepung terigu. Lalu tepung terigu tidak ada, kita ganti jadi tepung beras. Walaupun sama-sama jenis tepung, pengganti tidak akan sama dengan yang diganti. Kualitasnya tidak akan sama walaupun mirip. Atau misal kita menggunakan tepung terigu yang sama, tapi orang itu terbiasa menggunakan tepung terigu cap apa, diganti dengan cap yang lain. Boleh jadi sama, tapi beda hasilnya, rasanya ya. Apalagi beda caranya. Ini beda merek saja mempengaruhi hasil, karena dalam Islam itu ada ungkapan pengganti tidak sama dengan yang diganti. Sama, sebagus apapun kita memang melaksanakan pelajaran melalui daring ini, tidak akan pernah sama dengan tetap saja. Kenapa? Karena memang dalam konteks pertemuan itu ada keberkahan. Orang bersilaturahim dapat keutamaan. Tatap muka salam dapat keutamaan. Contoh ketika bersilaturahim itu dapat keutamaan silaturahim. Ketika dia salam dapat keutamaan salam. Apa contohnya keutamaan salam? Itu dijelaskan dalam hadis itu, Rasul menjabarkan bahwasanya ayyul Islam khair ya Rasulullah, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ada yang bertanya, ya Rasul, Islam apa yang terbaik? Engkau memberikan makan dan mengucapkan salam, menjabarkan keselamatan bagi orang yang kau kenal maupun tidak. Itu contoh-contoh ketika orang bertemu, bersilaturahim, bertatap muka, ada keutamaan lebihnya. Tetapi kembali, walaupun banyak keutamaannya, ingat dalam konteks fikih, dalam kaidah fikih itu sering kita dengar darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi bagaimana kita menjauhi keburukan itu lebih utama daripada mendapati kemaslahatan. Baik, terutama sekarang ini pemirsa ya, kita kadang-kadang ini dengan suasana pemerintah juga sudah menerapkan new normal dan juga sebagian masyarakat, lalu kita kadang-kadang merasa kita berekspresi dengan bebas ini ya, karena kita sudah merasa aman dari penyebaran virus atau wabah. Lalu kita ini juga kan harus kita jaga juga, termasuk dalam konsep pendidikan Islam ini terkait dengan bagaimana kita menyikapi dan terhindar ini dari wabah itu sendiri, Pak Ustadz. Artinya dalam konsep kita belajar, membaca, dalam konsep kita juga menjalin komunikasi dengan guru, dengan tenaga pendidik dan seterusnya ini, agar kita betul-betul sadar bahwasanya ini juga bagian dari pendidikan itu sendiri, bahwasanya pendidikan kita dengan suasana yang kayak begini atau suasana seperti ini gitu. Bahwasanya ini juga memberikan pendidikan tersendiri. Baik, sebelum dijawab Pak Ustadz, pemirsa, sebelum kita dengar jawabannya dari Pak narasumber kita akan break sejenak. Baik pemirsa, kalau kita melihat, menyaksikan memang saat ini pemirsa di mana saja ya sama suasana kita, terutama adik-adik juga yang bersekolah ataupun belajar baik di sekolah umum, pondok pesantren, sekolah agama, ini nasib kita hampir sama di seluruh Indonesia ini, bahkan ya hanya mungkin bulan ini kita sedikit diberikan kelonggaran dan kebijakan untuk bisa beraktivitas, untuk bisa insya Allah menikmati ataupun menjalankan proses pembelajaran pendidikan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena ini sudah jauh waktu dan lama sekali kita mungkin
yang punya semangat membaca ini bagus Ustaz ya. Tapi kalau kadang-kadang ya kalau kita hanya mengandalkan bacaan dari HP pemirsa ataupun adik-adik para siswa dan mahasiswa ya kadang-kadang ini kan banyak juga di sana kan susah untuk memilah dan memilihnya umpamanya Ustaz. Jadi bagaimana membangun spirit membaca ya di tengah-tengah kita tidak bisa belajar secara langsung, tapi kan kalau membaca ini kan ada kenikmatan tersendiri seperti itu Ustaz. Iya, jadi tadi sebelum ya bertanya tentang bagaimana guru memberikan contoh ya, keteladanan yang kedua, tadi ya. keteladanan, lalu yang kedua baru belajar mandiri. Belajar mandiri. Memang belajar mandiri ini bagus, ya, belajar mandiri ya. bagus, tetapi dalam Islam itu tidak dibenarkan 100% orang belajar sendiri sampai dia pada makom tertentu. Maksudnya apa? Ketika menjadi murid misalnya, atau ketika menjadi santri misalnya yang baru belajar, ya, itu sangat diwanti-wanti untuk belajar sendiri tanpa bimbingan. Kenapa? Karena bisa salah paham dan salah fatal terhadap bacaannya kalau tidak ada yang membimbing. Saya berikan sebuah contoh di dalam ilmu nahwu sharaf. Nah, itu ilmu gramatikal tata bahasa dalam bahasa Arab. Ada ungkapan yang mengatakan seperti ini. Man qala Allah fahuwa kafir. Ya. Man qala Allah fahuwa kafir. Barang siapa, itu kalau orang baru belajar, tahu mufradat, kosakata, kemudian membaca misalnya kan, itu dia bisa mengartikan man qala, barang siapa berkata qala Allah berfirman fahuwa kafir, maka dia kafir. Padahal bukan itu maknanya. Ya. Redaksi kalimatnya benar, tapi pemaknaannya yang salah. Nah, orang seperti ini kalau memaknai tidak dibimbing oleh guru bisa salah fatal. Nah, man qala, barang siapa yang berkata qala yaqulu qaulan, ya tasrifannya qala yaqulu qaulan itu bermakna berkata atau berfirman. Kalau qala yaqilu qailan, sama-sama bentuk fi'il madinya qala, tapi bentuk fi'il mudhari'nya berbeda dan masdarnya berbeda, itu bermakna tidur. Man qala, barang siapa yang berkata qala Allah tidur, maka dia kafir. Itu yang benar. Jadi redaksinya benar, dimaknai dengan makna yang salah pemahaman orang. Baik, ini sisi lain pemirsa menuntut kejelian dalam pemahaman tadi ya, benar. dalam pengkajian ya. Jadi belajar sendiri itu bagus, tapi dia adalah faktor pendukung. Faktor utama itu apa? Bimbingan. Makanya orang misal kalau di dalam agama itu ada thariqah, itu biasanya ada mursyid. Atau mungkin ada keilmuan-keilmuan khusus ini dalam Islam yang memang itu bisa dikembangkan sendiri umpamanya Ustaz. Artinya di dalam Islam dari contoh salafun salih, bahkan dicontohkan oleh Rasul langsung, tidak ada orang belajar sendiri. Kenapa? Konsep otodidak itu sendiri? Rasul, ya, kita lihat Rasul siapa yang mengajar beliau. Rasul, kalau kita melihat zahirnya siapa yang mengajar Rasul? Seakan-akan tidak ada kan? Padahal Rasul itu diajar langsung oleh Allah melalui perantara Jibril. Sahabat sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, siapa yang membimbingnya? Rasul langsung ya. Siapa lagi kita ambil contoh sejarah? Penakluk Bizantium Konstantinopel Al-Fatih, ya. Itu siapa yang membimbingnya? Ayahnya. Kita melihat tidak ada satupun orang yang sukses hanya dengan belajar tanpa bimbingan. Karena sekali lagi seperti yang bilangkan di awal tadi dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya, faslul awal tentang mahiyatul ilm, hakikat ilmu, dijelaskan afdalul ilmi, seutama-utamanya ilmu itu adalah apa? Ilmul hal, ilmu yang berkaitan tentang kondisi, dan itu tidak bisa kita pelajari tanpa adanya bimbingan. Baik. Jadi itu yang pertama tentang apakah bisa orang itu belajar sendiri. Baik, jadi itu satu gambaran nih Pak Ustadz, pemirsa juga di rumah ya boleh-boleh saja pemirsa, anak didik kita kasih ya seabrek buku, ataupun kadang-kadang sekarang kan ada buku elektronik dan seterusnya, tapi kita tidak bisa membiarkan mereka lepas belajar sendiri seperti itu Ustadz ya, atau membaca sendiri. Nanti dikhawatirkan ada kesalahpahaman tadi seperti tadi dicontohkan tadi Ustadz ya. Kalau salahnya sedikit mungkin bisa diluruskan, tapi kalau salahnya fatal kan bisa berbahaya.
Nah, seperti itu. Ada sebuah ungkapan dari Ibnu Athaillah. Beliau itu seorang ulama tasawuf, ya, luar biasa. Beliau pengarang kitab Al-Hikam. Beliau pernah berkata, "Laisa syaikhuka man sami'ta minhu, wa innama syaikhuka man akhasta anhu." Bukanlah guru sejati itu guru yang kalian banyak mendengar dari dirinya, tapi guru sejati itu adalah guru yang kalian banyak mengambil hikmah pelajaran kehidupan dari mereka. Jadi orang belajar dengan guru, di mana gurunya pintar ceramah saja, tidak pintar praktek hidup, itu diwanti-wanti di dalam Islam. Apalagi belajar tanpa guru. Belajar dengan guru, gurunya pintar ngomong saja, tidak pintar beramal, itu diwanti-wanti di dalam Islam. Apalagi manakala ada orang belajar tanpa berguru. Baik. Sehingga, ini satu tuntutan nih, harus ada perimbangan, Pak Ustadz, ya, pemirsa. Jadi pengetahuan kita tinggi, keilmuan kita juga luas, tapi juga tadi dibarengi dengan amaliyah kita juga yang amaliyah yang harus ya. harus seimbang antara amal dan perbuatan. Jangan sampai ada apa namanya yang tidak seimbang ataupun ada yang kontra ya dengan apa tadi yang disampaikan. Jadi karena di antara fitnah yang besar ya adalah orang yang banyak berkata tetapi tidak mengamalkan. Itu di antara fitnah akhir zaman. Sehingga dijelaskan kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Dimarah kita berkata tetapi tidak mempraktekkan apa yang kita katakan. Sehingga kalau mau guru itu sempurna, praktekkan amalnya, bimbing muridnya. Jadi dalam konteks murid ini, murid belajar sendiri itu sangat diwanti-wanti dalam Islam. Bagus dia belajar sendiri rajin, tapi harus tetap ada pembimbing, ada mentornya. Karena apa? Ketika yang bilang tadi, dia belajar dibarengi dengan guru, gurunya tidak sempurna saja, diwanti-wanti, apalagi dia belajar sendiri. Baik. Nah ini tentunya sistem pendidikan pondok pesantren ini bagus juga, kan di sana kan ada keteladanan kiainya ataupun ustadznya, Pak Ustadz. Ada sisi lain ini juga di pendidikan Islam dunia pondok. Iya, jadi kalau kita melihat dunia pondok, ya, kita ambil sebuah contoh saja di salah satu pondok di Jawa, itu di Tebu Ireng. Nah itu pondoknya salah satu presiden kita, Gus Dur. Nah, beliau salah satu sesepuh NU. Beliau juga salah satu tokoh agama yang bisa masuk di dunia perpolitikan. Kita ngambil pelajarannya apa? Ngambil pelajarannya bahwasanya dunia pondok sebenarnya tidak kalah. Ya, dunia pondok sebenarnya tidak kalah untuk menghasilkan output yang bisa berkompetisi di bidang-bidang yang lain selain bidang agama. Nah, sehingga di sana itu sekarang di beberapa pondok termasuk dikembangkan oleh Dirjen Pendidikan kita, dikembangkan oleh kementerian kita. Kembangkannya apa? Dikembangkannya itu pondok pesantren berbasis sains. Jadi penelitian-penelitian ilmiah, kegiatan-kegiatan ilmiah itu banyak dilakukan. Baik, ini kan menarik ini pemirsa ya. Ada kedalaman kajian kita tentang ilmu dan amal, tapi juga ada perpaduannya dengan perkembangan teknologi ya. Apalagi sekarang itu sangat-sangat berkembang sekali. Benar, karena memang Islam itu menjelaskan, memberikan contoh seperti itu. Bahkan kalau kita melihat ya sejarah, di antara faktor sejarah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani, di mana kita ketahui Turki Utsmani itu adalah kekhalifahan yang mampu untuk menaklukkan Bizantium saat itu. Apa salah satu faktor yang membuat jatuhnya? Karena saat itu kurang updating, pembaharuan keilmuan dalam bidang militer. Ini hanya contoh. Nah, contoh bahwa apa? Islam itu tetap menuntut kita untuk terus melakukan inovasi di semua bidang. Karena ilmul hal dalam konteks kehidupan dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, selain dia ditafsir dengan ilmu agama,
dijelaskan pula dalam syarahnya bahwa ilmu hal maksudnya itu adalah ilmu yang memang saat itu dibutuhkan. Baik, intinya pendidikan Islam berarti maknanya luas begitu ya, Luas, tidak hanya sangat tadi luas. terkait dengan agama saja berarti ya. Iya, jadi kalau kita berbicara ada namanya pendidikan Islam, ada namanya pendidikan agama Islam. Kalau pendidikan agama Islam kecenderungannya hanya mempelajari keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan teori-teori keagamaan secara umum bersifat ubudiyah, muamalah dan lain sebagainya. Tapi kalau pendidikan Islam itu membahas lebih komprehensif, membahas Islam itu sebagai sebuah kesatuan yang hadir dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Karena Islam mengajar seperti itu. Islam itu agama yang syamil dan mutakamil, agama yang sempurna. Baik, tidak hanya berbicara tentang ibadah saja berarti Ustaz ya. Kita melihat contoh Rasul berbicara tentang muamalah, bagaimana suksesnya beliau mencontohkan, bagaimana Khadijah sukses, Rasulullah sukses. Bahkan saat ini di Bank Madinah, di Bank Arab Saudi itu ada rekening atas nama Utsman bin Affan yang saat itu dulu pernah membeli sebuah sumur yang beliau berikan kepada masyarakat, yang sampai saat ini sumur itu masih ada, yang oleh pemerintah Arab Saudi hasilnya itu dibuatkan tabungan atas nama Utsman bin Affan. Luar biasa dari sisi ini kan ekonomi. kita nggak pernah bayangkan ya. Tidak pernah bayangkan Pada zaman karena sahabat dulu yang mungkin ribuan tahun yang lalu. Bahkan kalau kita melihat 10 abad ya, yang saat ini orang banyak belajar tentang Facebook, menggunakan Facebook. Kalau kita melihat Facebook itu pendirinya Mark Zuckerberg kan. Itu Mark Zuckerberg itu apa dibilang? Beliau itu kagum dengan para alim ulama Islam pada zaman dulu. Kenapa beliau bilang gitu? Karena banyak teori-teori yang beliau dapat yang dia pelajari dari alim ulama kita. Apa contohnya? Beliau itu mempelajari kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dia pelajari karena membahas tentang ilmu-ilmu sosial. Luar biasa beliau. Nah, jadi sebenarnya Islam ini kalau kita umpamakan makanan, dia punya resep sudah lengkap, bahan sudah lengkap. Nah, tinggal kita mau berikhtiar atau tidak menggunakan bahan tadi, menggunakan resep yang ada. Tentu sehingga tadi menghasilkan ya. Rasa yang iya, tentu dengan latihan-latihan. Karena tidak bisa orang mau jadi chef ahli ya, hanya lihat sekali resep, bahan diambil langsung bagus makanan, tidak bisa. Orang yang ada resepnya saja, bahannya ada, itu perlu latihan. Berulang-ulang. Iya, berulang-ulang. Padahal itu hal yang berbentuk zahir, berbentuk hal yang nyata. Apalagi hal-hal yang tidak langsung kelihatan. Nah, ini butuh ikhtiar lebih. Baik, intinya tadi bagaimana pendidikan Islam pemirsa harus merupakan ini satu kesatuan yang menyeluruh ya. Kita memahaminya dalam makna yang luas, yang komprehensif tadi, dan juga kita tidak hanya berarkan pada kajian-kajian ibadah saja dalam pendidikan Islam, tapi tadi luas, termasuk tadi tentang ilmu pengetahuan modern ya. Bila kita belajar tadi itu ya. Ilmu pengetahuan modern, Ibnu Sina itu terkenal dengan pakar kedokteran. Ya. Lalu ada namanya Al-Khwarizmi, beliau pakar astronomi, dan kalau yang tidak salah beliau itu penemu angka 0. Lalu banyak lagi penemu-penemu kita. Contoh pesawat terbang itu ditemukan oleh salah satu penemu Islam dan lain-lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita tuh lengkap. Nah, tinggal sekarang seperti pembahasan awal tadi, bagaimana himmah kita tingkatkan sehingga apa? Resep yang bagus tadi, bahan yang sudah ada bisa kita olah menjadi makanan. Baik. Untuk sebagian orang pemirsa kadang-kadang kan ini mengatakan sulit ini mengkolaborasi, mensinergikan kadang-kadang pengetahuan agama yang identik dengan pendidikan Islam dengan pesatnya teknologi canggih ataupun perkembangan dunia modern. Ini mengkolaborasikannya kadang-kadang ini kan sulit biasanya Ustaz ya. Kalau kita nggak harus fokus di satu ini ataupun justru sebaliknya kita fokus di satu itu. Jadi ada ungkapan mengatakan seperti ini. Al-ujrah biqadril masyaqqah. Ganjaran sesuai dengan tingkat kesulitan. Nah, jadi memang kalau kita mau berada pada level tertinggi harus siap untuk melewati ikhtiar yang luar biasa. Yang kasih sebuah contoh. Sebuah pohon manakala dia ditanam
di tanah yang keras, cadas, dan pohon yang ditaruh di tanah lumpur, pasti akar yang tumbuh di tanah lumpur itu akan lebih cepat tumbuh daripada tanah cadas. Tetapi yang di tanah cadas itu kalau sudah tumbuh, ya sekeras apapun angin susah untuk membuat dia hancur. Kenapa? Karena akarnya sudah mengakar kuat di tanah. Berbeda dengan yang di lumpur tadi. Maksudnya apa? Kesuksesan itu tidak bisa diraih secara instan. Rasul 23 tahun bercucuran darah dan keringat untuk menuju Islam wal muslimin, benar. Begitu juga kita tidak bisa berleha-leha, perlu semangat yang kuat, ikhtiar yang kuat untuk menguasai ilmu dan teknologi. Nah, kita lihat saat ini misalnya Amerika dengan Cina, keduanya saat ini sedang konfrontasi, ya, melakukan manuver-manuver di sekitaran Laut Cina Selatan sampai Pasifik sana. Nah, itu apa? Mereka menguasai bidang teknologi. Rasul dulu pada zamannya melatih para sahabat itu untuk ahli memanah, ahli berkuda, ahli strategi perang, sampai dulu pernah membuat parit, ya kan? Itu luar biasa strategi yang menunjukkan bahwa apa? Ilmu keagamaan misalnya atau ilmu-ilmu yang lain tidak lepas dari teknologi dan lain-lain sebagainya. Begitu pula kita kalau mau menjayakan Islam, itu tidak bisa melepaskan pendidikan dari teknologi, dari inovasi dan lain-lain sebagainya, maupun dalam bidang-bidang yang lain. Baik, ini tentunya pemirsa ya menuntut kita tadi ada semangat terus punya spirit ini belajar ya adik-adik dan juga semua yang menjadi pencinta pendidikan, pencinta pengetahuan. Tapi sisi lain juga tadi kita harus mengembangkan apalagi di tengah pandemi sekarang ini kemampuan dunia digital ataupun kemampuan membaca perkembangan zaman ini dengan memacu pengetahuan tentang teknologi tadi, Ustaz ya. Kita kan belajar saja sekarang pemirsa harus ada inovasi-inovasi dengan sistem-sistem yang baru seperti ini ya. Kadang-kadang ada orang yang masih khawatir, artinya kadang-kadang kan teknologi punya juga aspek-aspek positif dan negatifnya seperti itu. Jadi teknologi ini bila kita umpamakan seperti sebuah pisau, tentu pisau itu bisa digunakan untuk kebaikan, bisa pula digunakan untuk keburukan. Tergantung pisau itu dipegang, digunakan oleh siapa. Begitu juga dengan teknologi. Apalagi dalam konteks tidak boleh banyak bertemu saat ini, teknologi sangat penting. Oleh karenanya saat ini bermunculan banyak aplikasi-aplikasi. Ya dulu orang hanya menggunakan satu tulisan-tulisan aplikasi. juga banyak ya. Ya sekarang banyak. Ya, termasuk yang pribadi. Ya, kalau sebelumnya dakwahnya itu misal dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, itu karena tidak boleh bertemu, kita mengembangkan akun dakwah, kan? Kita mengembangkan akun dakwah. Jadi yang selama COVID ini tidak boleh kemana-mana, dakwahnya dengan digital. Ya kita buat. Tapi diam tapi menyebar ya, menyebar aspirasi dan dakwah tadi ya. Seperti yang diungkapkan tadi, harus menyesuaikan dengan zaman. Kita buat YouTube Embun Qurani misalnya, atau kita lihat Lombok TV sendiri melihat bagaimana kondisi saat ini, bekerja sama dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama kemudian membuat bagaimana program dalil, program takwa dan lain sebagainya. Ini menunjukkan pentingnya yang namanya inovasi menggunakan teknologi itu. Baik, tentunya organisasi-organisasi yang lain juga ini diharapkan juga support dan inovasi juga dalam mengembangkan dan mencerahkan mencerahkan umat dengan syiar dakwah via online tadi ya Ustaz ya. Baik, Mirsa masih ada segmen lagi setelah yang satu ini. Baik Mirsa, kita tentunya masih dalam kajian Islam, dialog agama Islam bersama Pak narasumber kita Pak Haji Fahrul Razi dari Universitas Islam UIN Mataram. Dan tadi banyak poin-poin yang memang jelas sekali disampaikan untuk kita Mirsa dimanapun berada, tentunya kita ambil, kita serap dan kita bisa mengaplikasikan, mengamalkan itu yang terpenting tadi seperti apa yang disampaikan beliau, tidak hanya sekedar menjadi apa yang kita dengar dan sampaikan saja, tapi juga kita dengar dan kita
amalkan, aplikasikan dengan tindakan yang nyata, itu yang akan memberikan tadi perubahan-perubahan besar dan pencerahan besar, Ustadz ya. Apalagi para jamaah mungkin juga yang menyaksikan langsung ini ya, dan menyerap apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Tentunya nilai amaliyah ini kan semakin melihat mana yang harusnya kita lakukan, mana yang paling baik yang harus kita aplikasikan, terapkan, dan amalkan, dan kita sebarkan ke sekeliling kita, ke keluarga, sahabat, kerabat, dan masyarakat kita. Ini kan tujuannya Ustadz ya. Pendidikan Islam kan seperti itu, kita harus menyebarkan. Bila kita melihat kondisi saat ini, ada 2 poin paling tidak sebagai closing statement ya, sebelum kita nanti ditutup oleh MC, yang dapat kita jadikan strategi atau dapat kita jadikan acuan ketika kita menyelesaikan atau menghadapi problematika yang disebabkan oleh corona saat ini. Ada sebuah ungkapan dari Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, inni ra'aitu wuqufal ma' yufsiduh. Sungguhnya aku melihat air yang tergenang itu dia mengeruh. Air tergenang keruh. Mengeruh. Kita melihat misal ada air, dia diam di suatu bak, atau air itu diam di suatu tempat, biarkan dia selama 3-4 hari, mulai timbul jentik-jentik nyamuk, mulai timbul lumut-lumut, mulai dia menjadi keruh. Nah, itulah simbol dari air. Itu sebuah simbol kehidupan sebenarnya bila kita melihat. Apa maknanya? Pelajarannya kita ketika menghadapi problematika yang disebabkan oleh corona ini, janganlah kita menjadi orang-orang yang stuck dalam kehidupan terdiam sebab permasalahan ini. Karena kalau kita diam tidak bergerak, maka hati kita akan jenuh, hati kita akan menjadi keruh, otak kita akan menjadi keruh, sehingga aktivitas kita tidak akan baik dan tidak akan maksimal. Tapi manakala kita belajar seperti air, terus mengalir, ya, apapun yang dia lewati dengan begitu sejuknya, dengan begitu lembutnya, tenangnya. Tidak dia lewat kiri, dia akan lewat kanan. Tidak lewat kanan, dia lewat bawah. Tidak bisa lewat bawah, dia tunggu momentum sampai lewat atas, melewati penghalangnya itu. Artinya apa? Kita mengetahui inna ma'al usri yusra. Ya, di balik sebuah kesusahan selalu ada kemudahan. Yakin di balik corona ini selalu ada Allah berikan kemudahan-kemudahan bagi kita, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Ada rahasia di belakangnya. Yang penting kita terus mengalir seperti air, selalu lewati setiap permasalahan ini, maka hakikatnya kita menjadi semakin kuat. Ya, seperti air itu semakin banyak bebatuan yang dia lewati, dia akan membawa mineral semakin banyak, semakin berkualitas air itu. Begitu juga dengan kita, semakin banyak kita melalui permasalahan termasuk corona ini dengan prinsip air yang selalu ada melewati semuanya dengan menemukan jalan keluarnya, maka cepat atau lambat kita akan menyelesaikan ini semua dengan baik. Yang kedua, seberat apapun kita menjalankan pendidikan ini, jalankan dia pendidikan ini, jangan sampai pendidikan ini berhenti walaupun banyak rintangan kita hadapi. Kenapa? Karena dijelaskan oleh para ulama, la tas'al 'anil karamah walakin is'al 'anil istiqamah. Ya, dijelaskan bahwasanya apa? Jangan kalian itu bertanya tentang kemuliaan, tapi bertanyalah kalian itu tentang keistiqomahan, ketekunan. Ya, ketekunan, kontinuitas. Kenapa? Konsistensi. Ya, konsistensi. Karena jelaskan thubutul karamah bidawamil istiqamah. Karena tetapnya kemuliaan itu sebab apa? Sebab orang itu senantiasa istiqamah. Nah, misal kita kasih contoh, seberat apapun kalian bernapas, bernapaslah. Karena kalau selesai bernapas maka kalian akan mati. Artinya apa? Seberat apapun pendidikan ini dijalankan, jalankanlah. Karena kalau berhenti jalankan pendidikan ini, maka seluruh aspek pendidikan bisa mati. Sesedikit apapun jalankan, yang penting gunakan prinsip istiqamah ini. Karena di balik itu semua yakin Allah sudah menyediakan yang namanya kemuliaan. Karena dijelaskan bahwasanya al-istiqamah khair min alfi karamah. Konsistensi itu, keistiqamahan itu, kontinuitas itu adalah lebih utama
ya, satu keistiqomahan adalah lebih utama daripada 1000 macam kemuliaan. Istiqomah kita semua yang berada dalam pendidikan ini dari tingkat tertinggi sampai dengan terendah, ya artinya yang paling mengakar di masyarakat semuanya istiqomah menjalankan ini, yakin dengan keistiqomahan ini kemuliaan-kemuliaan yang kita dapat, yang didapat oleh peserta didik maupun yang lain akan kita peroleh insyaallah. Baik, mudah-mudahan amin apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini sekaligus ini kita rasakan sebagai harapan yang besar, Ya, harapan sekaligus doa mirsa untuk semua ya, untuk semua kita. Semoga kita bisa menyerap, mengambil rahasia di balik apa yang kita, yang di balik yang nampak ya, Ustadz ya. Karena kadang-kadang kita hanya melihat tersilau dengan yang tampak tanpa mengambil intisari daripada yang tidak nampak. Baik, untuk mengakhiri satu ungkapan mirsa dari seorang yang bergelut dalam dunia pendidikan, bahwasanya agama itu tidak hanya sebatas ilmu seperti itu disampaikannya, tapi agama itu adalah jalan hidup. Tinggi apapun ilmu Anda, tapi ketika tidak dijadikan sebagai jalan hidup, maka Anda tidak akan pernah sampai kepada tujuan hidup. Jazakallah, terima kasih Bapak Ustadz dari UIN Mataram yang sudah menyampaikan kita pencerahan, semangat, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita, bagi seluruh elemen masyarakat dan umat untuk semangat terus di tengah pandemi global saat ini. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi